Kita ke informasi terkait pelaksanaan ibadah haji 2023. Menabung selama 30 tahun, seorang tukang urut berusia 85 tahun di Subang, Jawa Barat, akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Sementara itu, sayangnya nasib berbeda dialami pensiunan guru di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Meskipun sudah melunasi biaya haji, dirinya tidak bisa berangkat karena namanya sebagai daftar haji cadangan sudah diisi calon haji lainnya. Selama 30 tahun mengumpulkan uang dari penghasilan jasa urutnya, Wasti alias Ma Onong, warga Dusun Rancasari, Pamanukan, Subang, akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Ma Onong sehari-hari berprofesi sebagai tukang urut anak-anak hingga orang dewasa. Ia juga sering membantu orang saat akan melahirkan maupun yang ingin memiliki anak. Ma Onong yang saat ini berusia 85 tahun mendaftarkan diri menjadi calon haji pada tahun 2013 lalu dan tahun ini ia mendapatkan giliran berangkat haji di kloter 12. Terus lahiran, mijit, bayi, mijit, nu dewasa, ngumpulkeun icis pirang-pirang tahun. Kuring hayang jadi jamaah haji. Alhamdulillah irobil alamin. Ayeuna dijabah ku Gusti Allah. Saya bersyukur sekali, bahagia. Ikut senang ya? Ikut senang. Mama mau naik haji. Cerita berbeda datang dari Suyatmi. Impian menunaikan ibadah haji tahun ini pupus meski ia sudah melunasi biaya haji Rp22.500.000. Pensiunan guru ini bahkan sudah mengepak semua barang kebutuhan untuk menunaikan ibadah haji dan sudah mengundang keluarga serta rekannya dalam acara syukuran keberangkatannya ke Tanah Suci. Namun acara syukuran yang sedianya dilakukan pada minggu itu dibatalkan setelah Suyatmi mendapatkan informasi dari panitia penyelenggara haji Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang bahwa tidak bisa berangkat haji tahun ini. Warga Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjung Pinang ini batal berangkat lantaran namanya sebagai calon haji cadangan sudah digantikan oleh orang lain yang juga telah melunasi biaya haji. Hari Jumat baru dapat berita bahwa kuota 12 insya Allah bisa diberangkatkan untuk ini, untuk tanggal Rabu nih, tanggal 24. Untuk kuota 3 belum bisa kita pastikan, kita masih menunggu. Kalau ada kuota kosong itu diberangkatkan. Nah, kalau tidak pun kuotanya sudah penuh, mungkin di tahun depan. Dihubungi melalui telepon, Kabid Penyelenggara Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau membenarkan belasan nama cadangan calon haji gagal berangkat di tahun ini. Hingga 18 Mei 30 orang belum melunasi biaya haji dan hingga batas akhir waktu pelunasan pada 19 Mei 47 calon haji cadangan lain yang melunasi biaya tersebut. Dengan demikian, ada calon haji cadangan yang tidak bisa diberangkatkan tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Solo pada Selasa pagi masuk ke asrama haji Donohudan, Boyolali sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi pada Rabu dini hari. PPIH embarkasi Solo memprioritaskan layanan jemaah haji lansia. Sementara untuk memudahkan mencari koper dan tas, sejumlah jemaah calon haji embarkasi Surabaya memberi aksesoris unik yang dikaitkan pada kopernya. Embarkasi Solo pada Selasa pagi mulai menerima kedatangan jemaah calon haji kelompok terbang pertama. Jemaah calon haji dari Kabupaten Grobogan menjadi kloter pertama yang masuk ke asrama haji Donohudan Boyolali sebelum nantinya diberangkatkan ke Arab Saudi pada Selasa dini hari. Calon jemaah haji kloter pertama ini berjumlah 360 orang yang terdiri dari 5 orang petugas kloter, 3 orang petugas daerah, 352 orang jemaah haji. Setelah proses serah terima dari Kemenak Daerah kepada PPIH Embarkasi Solo, calon jemaah haji akan diperiksa kesehatan tahap akhir oleh petugas kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Jawa Tengah. Fasilitas mau kita mulai dari fasilitas sarana prasarana ya. Jadi jalur lansia untuk berjalan, menggunakan kursi roda, ini sudah kita buat sedemikian rupa untuk bisa diakses secara nyaman. Yang kedua, kita siapkan bidang khusus, bidang layanan lansia dan disabilitas. Kalau yang di SPC ini
Alhamdulillah bagus semua. Didampingi dari awal sampai masuk kamar. Para jemaah calon haji akan mendapatkan akomodasi seperti paspor dan visa, living cost, serta gelang identitas. Kloter pertama ini dijadwalkan akan diterbangkan ke Arab Saudi melalui Bandara Adi Sumarmo, Boyolali pada Rabu dini hari. Sementara untuk memudahkan mencari koper dan tas, sejumlah jemaah calon haji memberi aksesoris unik yang dikaitkan pada kopernya. Salah satunya dengan memasang boneka bebek, foto besar lengkap dengan identitas dan aneka potongan kain perca. Pemandangan ini terjadi di gedung penerimaan perlengkapan haji di embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa pagi. Petugas PPIH memaklumi inisiatif para jemaah calon haji ini. Hal ini dianggap inisiatif dari jemaah, dan selama tak mengubah bentuk koper yang resmi sesuai regulasi penerbangan maka diizinkan oleh panitia. Ya, nggak apa-apa, inovasi dari jamaah ya, untuk memudahkan ketika tas koper itu dicari pada saat di hotel ya. Untuk musim haji tahun ini jenis koper berbeda dengan koper musim tahun sebelumnya yang terbuat dari kain parasit. Kali ini koper haji terbuat dari hardcase fiber, sehingga memudahkan jemaah untuk membawanya. Tim Liputan CNN Indonesia.